Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di workshop parenting batch 1. Kita sudah melangkah pada materi keempat, ya, yaitu komunikasi yang membangun. Kita lihat di sini, kenapa saya menampilkan gambar keluarga, ya karena kita di ranah parenting, ya. Oke, apa yang dimaksud dengan komunikasi yang membangun? Komunikasi yang membangun adalah komunikasi untuk saling memahami, bukan komunikasi yang bergantian bicara. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat ada dua perbedaan gambar di sini. Yang pertama, Anda pasti sudah mengira ini adalah komunikasi keluarga yang ideal, ya. Terlalu ideal mungkin, ya. Dan di sini kita juga lihat, ini tidak diinginkan tapi mendekati realistis, ya. Ya, siapa keluarga yang nggak pernah ada perselisihan paham di dalamnya. Keduanya menggambarkan realistis, ya. Tinggal tergantung banyakkan yang mana. Nah, ini pertanyaannya. Kualitas yang mana yang sering muncul di keluarga kita? Yang pertama atau yang kedua? Itu dipilihan. Kita sudah belajar tentang level mental, kesadaran mental, ya. Kita belajar tentang melukis mental block. Kita sudah membuat vision board, target yang membangun dalam semangat hidup kita. Seharusnya itu menjadi modal kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang happy, pribadi yang sudah membuat kita paham apa yang harus kita lakukan dengan permasalahan diri kita. Sehingga ini yang membangun kesiapan lebih tentang bagaimana kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita. Yang selama ini mungkin kita kewalahan, hari ini kita membangkitkan diri kita lebih menjadi orang yang menyenangkan untuk diri kita dan orang lain. Untuk membangun ini kita mulai dengan 3 tahapan membangun kepercayaan. Yang pertama kita sebutnya matching, yaitu menyamakan. Manusia hanya tertarik 1000 kali pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah pacing, di mana kita menguatkan apa yang sudah selaras untuk apa? Untuk masuk ke tahap 3, yaitu leading. Kita sudah bisa membuat kecocokan, dan kecocokan ini mulai bisa diarahkan kemana, ya. Bagaimana detailnya kita akan lihat mulai dari gambar ini. Ya, kita tahu di sini ada orang terkenal yang pernah menjadi nomor 1 di Amerika, ya. Oke. Teknik ini adalah teknik memodel, di mana kita menyamakan postur dan sebagai komponen-komponen yang sebanyak mungkin yang bisa kita samakan. Dengan cara gini, bawah sadar tidak resisten dengan pembicaraan kita. Oh, kenapa? Karena ini mewakili diri saya. Dalam ranah ini kita berbicara tentang parenting, ya, berarti interaksi antara Anda dengan anggota keluarga, baik dengan anak Anda maupun dengan pasangan Anda. Nah, bagaimana membuat komunikasi ini selalu menyenangkan, selalu membangun dan memberikan charger, ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat ini gerakan tubuh, ya. Nah, kalau kita lihat kita berbicara dengan anak kita misalnya, dia sudah mulai, nah ini berarti dia sudah mulai apa ini? Artinya dia defense, ya. Oke, kita memahami dulu gerak-gerik tubuhnya. Oke, gimana nih? Kita mau mengubahnya seperti apa? Oke, kalau kita nggak begitu lagi sama-sama aneh, ya mungkin kita bisa mulai dengan langkah yang kedua, yaitu ritme nafas. Oke, kita tidak bisa menyamakan gerak tubuhnya, kita bisa menyamakan dengan ritme nafas, ya. Tapi kalau kita bisa mulai dengan gerak tubuh itu lebih baik, ya. Kalau dia merunduk, kita samakan, jajarkan diri kita, ya. Terus gestur-gesturnya kita ikuti. Setelah itu kita atur ritme nafas kita sama dengan dia. Ketika dia tarik nafas, kita tarik nafas. Ketika dia dihembuskan, kita hembuskan. Terus, ya. Terus ekspresi wajahnya. Nah, ya kalau dia cemberut, lama-lama dia bisa lucu, ya. Kita ketawa.
Ya, jadi kita samakan ritmenya, ya, ekspresi wajah. Oke, apalagi yang bisa kita samakan? Kata-kata. Ya, setiap orang itu punya ciri khas ekspresi kata-katanya, ya. Nah, kita bisa pakai ekspresi kata-katanya. Apa kata yang sering dia ulang, ya, itu yang kita bisa gunakan. Ya, ibaratnya jurus tai chi kalau dalam bela diri. Kita menggunakan tenaga lawan, ya. Nah, kita kondisikan kata-kata, samakan itu. Terus berikutnya apa? Minat. Ya, kita kalau bicara sama anak kita, ya kita harus update. Ya, anak kita suka nonton apa, main game apa. Ini membuat menjadi permasalahan orang tua sulit melarang anaknya main game apa. Orang tuanya nggak nyambung. Bicara tentang game, aduh nggak ngerti gitu ya. Malah akhirnya males. Udah nggak nyambung, kita nggak ada yang sama dengan kita. Itu bahasanya. Jadi Anda update. Kalau Anda mau bicara dengan anak Anda dari hati ke hati, persiapkan. Ya. Terus nilai-nilai kehidupan, ya. Kalau kita bicara dengan pasangan hidup kita misalnya, nah kita harus perhatikan nih, mana yang menjadi istilahnya green button atau red buttonnya. Jangan sentuh red buttonnya. Apa sih maksudnya green button dan red button? Green button itu adalah nilai-nilai yang kalau kita ungkap, dia merasa bersemangat. Contohnya kalau suami Anda suka bermain, suka bola gitu ya, ya Anda kondisikan, ya, nah, itu diminat. Terus kalau dinilai-nilai kehidupannya, dia suka apa deh? Dia sangat menjadi orang yang seperti apa? Oh, dia menjunjung kejujuran, ya. Nah, kondisikan kejujuran itu menjadi nilai buat dia. Ya. Jangan Anda berbohong di depannya, atau Anda ketahuan bohong, wah itu bisa menjadi red button dia. Atau kondisinya begini, kalau seorang wanita biasanya misalnya bagian tubuhnya tertentu, ya, misalnya wajahnya, dia sangat mencintai wajahnya, gitu ya. Nah, Anda bahas-bahas itu, kamu sudah tua ya, mukamu udah mulai keriput, nah itu bisa menjadi langsung red button buat dia. Jadi kondisikan hal lainnya, di mana dia tidak akan keberatan untuk Anda singgung buat hal-hal apapun, tapi jangan yang satu itu. Nah, biasanya kalau dalam pasangan ini tentang keluarga masing-masing, nah, ini menjadi red button biasanya. Membanding-bandingkan keluarga dia dengan keluarga kita dengan value yang berbeda, nah itu merepotkan nanti. Ya, jadi arahkan area-area ini, gerak tubuhnya samakan, ritme nafasnya, ekspresi wajahnya, kata-kata, minat, dan nilai-nilai kehidupan. Ya. Berikutnya adalah kita di tahap 2, pacing, membangun persetujuan. Gimana caranya? Kita mengkondisikan dengan kata-kata pujian. Kalau kita sudah menyamakan tadi, kuatkan, intenskan lagi. Ya, waduh, saya seneng banget ya. Udah lama kita nggak ngobrol ya. Ternyata kalau diperhatikan kamu, kalau misalnya suami, kamu cantik juga ya. Nah, ini kalau bicara dengan istri atau dengan anak Anda, wah ternyata kamu sudah besar ya nak, kamu sudah lebih ganteng atau lebih cantik, Papa bangga sama kamu. Nah, kondisikan, tapi jangan berlebih ya. Seharusnya setujui ide pemikirannya. Mungkin dalam hal ini yang mau kita bahas apa? Misalnya dia malas ngerjain PR gitu ya. Nah, malas itu ada sebabnya. Nggak mungkin dia dilahirkan memang sudah genetiknya seperti itu, berarti dari orang tuanya dong ya. Enggak. Jadi kita kondisikan pasti ada suatu hal di sana. Ya, setujui mengapa dia. Mungkin kita juga dalam seusia dia akan mengalami hal yang sama. Siapa di sini yang dari lahir selalu exciting untuk belajar? Ya, pasti kita mengalami titik-titik jenuh. Ya, kita harus pahami itu. Ya. Menyetujui, memahami di sini maksudnya ya. Bukan, ayo bagus nah, kamu usah sekolah aja, nggak usah belajar. Apa juga dulu nggak belajar itu bisa hidup, nggak begitu.
Ya, tapi di sini kita mencoba menyetujuinya untuk merasa dia dipahami dalam kesulitan ini. Terus buat pertanyaan dengan jawabannya. Ya, kenapa? Karena dengan cara ini kita membuka bawah sadar dia untuk lebih tidak defensif, tidak mempertahankan ucapan-ucapan kita nanti. Ya, dengan misalnya JNPR ya, kita pakai selalu jawabannya selalu ya. Ya, oke. Setiap orang percaya bahwa belajar itu akan bermanfaat buat hidupnya, betul nggak? Dia akan jawab iya atau betul. Ya. Kamu juga pasti mau dong menjadi anak yang pintar, ya kan? Ya. Yang ketiga, kalau pintar pasti dong disayang sama papa mamanya, betul ya? Ya. Nah, ketika sudah mengkondisikan 3 hal ini minimal, baru Anda kondisikan. Ya, baru Anda masuk ke dalam pembahasan yang disebut dengan leading. Ya, leading di sini itu apa? Nah, kita lihat seperti gambar perahu ini. Ya, kita sudah bisa mengarahkan komunikasi ini mau kemana. Kalau tadi tentang masalah PR, ya, berarti kita kondisikan ungkapkan tujuan dari komunikasi. Tadi Papa dengar, gitu, kamu punya kesulitan dari Mama tentang belajar. Yuk kita bicarakan apa yang bisa Papa bantu untuk masalah ini. Buat kesepakatan mana-mana. Ya soalnya aku mau ngerjain ini sekarang kan study from home gitu ya, belajar di rumah, gimana nih, internet kota aja nggak ada dan sebagainya. Oke, kita dengarkan dulu, pasti ada kendala di sini. Oke, tapi kita batasi apa yang menjadi kelihatannya. Oke, kita setuju itu, kita pasang wifi nanti di rumah ya. Tapi dalam posisi ini gunakan untuk belajar ya. Terus apa konsekuensinya? Biarkan dia yang menentukan. Kalau kamu tidak menggunakan ini sebagai mana fungsinya, yaitu belajar, berikan dia pilihan untuk membuat konsekuensi buat diri dia. Nah, itu akan lebih dia merasa bertanggung jawab. Ya, kita tidak menaruh ancaman di dalam. Ingat, anak jangan dibesarkan dalam ancaman. Nanti dia akan mengancam Anda balik. Ya. Terus sepakati, hormati itu. Ya. Nah, baik, itu adalah tema tentang bagaimana kita membangun komunikasi di awal. 3 tahap, magic, passing, leading. Ya, samakan dulu, perkuat intensitas emosi positifnya, baru Anda arahkan kemana komunikasi ini. Ya, jangan langsung asal tembak. Ya, kita orang tua berhak memang menunggu dan bertanya, tapi bukan berarti kita adalah polisi yang selalu menginterogasi anak kita. Ya. Dia juga butuh kelegaan privasi, butuh penghargaan sosial. Oke. Yang berikutnya adalah menggunakan charger mental anak dan pasangan Anda. Ini powerful sekali. Ini diciptakan oleh seorang konselor, Gary Chapman ya, dalam bukunya The 5 Love Languages, ya, 5 bahasa kasih. Ya, ini sangat-sangat saya gunakan. Nanti di dalam penugasan ini saya akan berikan 3 form. Form pertama adalah kuis bahasa kasih untuk anak. Yang kedua adalah bahasa kasih untuk istri dan untuk suami. Ya, nah ini sudah didesain sedemikian rupa, Anda tinggal memilih indikatornya saja di sana dan hitung skornya. Untuk apa? Untuk memastikan bahasa kasih keluarga kita ini seperti apa polanya. Ya, kenapa? Karena saya sebagai seorang konselor juga sering menemukan permasalahan keluarga ini di situ. Ya, kenapa si istri tidak merasa nyaman dengan suaminya? Begitu juga karena tidak memahami bahasa kasih. Ya, temukan bahasa kasihnya. Ya, nanti saya pun akan memberikan label tabel tentang bagaimana melakukan interaksi setelah Anda mengetahui skor ini. Pertama, ukur. Terus bagaimana kalau
cowok kita tidak sempat masa dia berinteraksi orang kasih kuis. Dulu juga ya. Oke, nanti kita bahas ini ya. Kita lanjut dulu. Tujuannya adalah memahami secara benar tentang interaksi manusia yang berkualitas. Terus mengenali bahasa kasih diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ya. Yang ketiga adalah menggunakan pemahaman tentang bahasa kasih sebagai dasar membangun hubungan yang berkualitas. Jadi kita akan mengarah ke sana. Ya, coba kita perhatikan nih. Kita ingat ya. Kapan terakhir Anda mengucapkan pujian kepada orang yang Anda sayangi? Yo, ingat-ingat. Ya. Jangan pas waktu pacaran dulu ya. Memberikan surprise. Terus mengobrol dengan mematikan HP dan televisi. Ya, jangan ngobrol sambil asik main. Wah, ini istri saya banget nih. Ya. Beliau sangat-sangat menghargai komunikasi. Jadi kalau kadang-kadang saya suka bolak-balik ke sini, ya dia suka ngingetin, dan saya merasa ini adalah guru yang baik buat saya. Ya, itu yang membuat saya menyadari komunikasi, quality time, bahasa kasih istri saya ini mengingatkan saya untuk berkomunikasi hadir. Ya, memeluk, memiliki tos unik sama anak saya sering bikin tuh. Kadang dia ciptain ya, saya ikut-ikutan deh. Ya, ini penting. Terus menawarkan bantuan. Jangan menawarkan bantuan deh. Melaksanakan. Nah ini nih tantangannya kalau work from home. Kita di rumah banyak urusan-urusan, sering terjadi perselisihan hal kecil. Ya kan semua karena ini ya, kita menganggap banyak hal, sedangkan kita satu tim dalam satu rumah. Jangan beranggapan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri dan kita mencari nafkah. Ya kita equal. Ini keputusan bersama. Rumah tangga dibangun atas keputusan bersama. Ya. Coba ingat-ingat, ini adalah ekspresi dari bahasa kasih itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, manusia itu seperti smartphone, sangat canggih, apa-apa sudah bisa dilakukan. Bahkan sampai saat ini kita bertemu dalam jarak jauh pun juga dengan cara itu ya, canggih sekali. Tapi bayangkan kalau salahnya adalah kalau smartphone itu lowbat. Nah ini adalah ibarat ketika interaksi komunikasi kita itu mulai mengalami yang namanya komunikasi yang udahlah nyerah, ya, hilang tujuan. Nah ini kalau kita lihat anak kita mulai mengalami nggak tahu gitu ya, mau jadi apa nggak tahu. Itu bisa menjadi ciri-ciri bahwa mereka lowbat ya, sering berbohong, rendah diri, menghindari tanggung jawab, melakukan tindakan negatif, ya malas. Kenapa kamu ngerjain PR? Males. Ini sering sekali saya dapat ketika anak-anak yang memiliki kesulitan belajar di sekolah. Waktu saya menjadi kepala sekolah, saya sering menemukan alasan klasik ini, malas. Dulu saya berpikir gimana caranya ya? Ternyata ini semua adalah ekspresi bahwa seseorang dalam kondisi low bad. Ingat ya, low bad. Terus bagaimana mengkondisikannya? Oke. Sekarang yang perlu kita pertanyakan adalah kualitas hubungan apa yang Anda miliki saat ini. Ya, kita belajar ini kemarin. Ya, bahwa incoherence relationship yang low bad. Di mana itu? Ketika kita sudah kalau berdekatan maunya ribut, ya mau dengan anak kita, dengan pasangan. Nah, ini dia. Ini sudah mulai incoherence, detak jantungnya sudah tidak beraturan. Yang ada kita capek, gitu ya. Nah, yang kedua adalah coherence relationship. Kita membangun dengan ritme yang bagus. Nah, dengan memperhatikan 5 bahasa kasih,
kita bisa memahami pemetaannya. Misalnya, suami saya bahasa kasihnya adalah kata-kata. Ya, penguatan, hati-hati, jangan bawel. Wah, bisa nggak betah dia di rumah. Ya, kondisikan itu. Kalau perhatikan. Terus yang kedua, bahasa kasihnya apa? Kita balik dulu deh. Ya. Ada yang namanya quality time. Kalau orang quality time berarti bahasa kasih. Quality time ini manusia itu membutuhkan suatu waktu yang spesial, ya, waktu yang bukan hanya sekedar punya waktu, tapi betul-betul menikmati waktu itu dalam kebersamaan. Ya, ya ada waktunya kita break sebentar, ajak nonton pasangan Anda. Kalau nggak bisa di bioskop ya, ketika anak-anak tidur, Anda bisa nonton drama Korea bareng gitu ya, itu quality time. Ya, receiving gift, ya, hadiah itu nggak mesti sesuatu yang mahal, ya, tapi bisa menjadi sesuatu yang personal. Ya. Yang penting apa? Ketulusan dan waktu yang tepat, ya. Terus physical touch, ya, sentuhan fisik, ya, kita memeluk anak kita, lus-lus, sama dengan pasangan kita juga, ya. Kita menguatkan dia. Terus act of service. Nah, ini yang sering kadang-kadang menjadi ceruk nih, ya, untuk melayani. Orang-orang dengan bahasa kasih melayani biasanya dia lebih cenderung maunya rapi rumahnya gitu ya. Terus orang mau upaya berusaha orang itu bisa mengerti dia. Ya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi ini adalah reviewnya. Kita akan jelaskan nanti di tabel bahasa kasih ya. Terus bagaimana cara memberikan chargingnya? Pertama, bagaimana dia mengungkapkan cintanya kepada Anda. Ya, kondisikan. Ya, misalnya dia bawa bunga, bahasa kasihnya adalah traktir. Oh, berarti dia bahasa kasihnya pemberian. Dia sering puji-puji, bikin surat, baca puisi, berarti kata-kata. Kalau dia sering ajak jalan-jalan, nah biasanya ini quality time. Ya, kalau dia orangnya penuh dengan etika, sopan santun, ya, bicaranya juga enak, memperhatikan sekali. Nah, biasanya ini adalah pelayanan, ya, sering melakukan surprise, ya, romantis. Nah, itu orang pelayanan. Yang kelima adalah physical touch, ya, maunya deket-deket gitu ya. Oke, mendengarkan permintaan yang paling sering diajukan. Nah, biasanya ini protesnya apa nih? Gitu ya. Kapan kamu punya waktu buat aku? Nah, ini adalah quality time. Ya. Dasar pelit. Nah, ini nih bahasa kasihnya apa? Pemberian hadiah. Kita bisa menelitinya dari sisi itu. Kalau anak kita apa-apa, nanti dapat hadiahnya apa? Nah, ini bahasa kasih. Ya. Terus perhatikan keluhannya. Ya. Kenapa kamu kok begini marah-marah mulu? Ya, kamu sudah tidak seperti dulu. Kapan terakhir kita nonton bioskop misalnya? Nah, perhatikan. Ya, keluhan juga bisa menjadi petunjuk. Apa yang paling sering dia ulang, tuntutannya itu adalah kebutuhan bahasa kasih dia. Ya, kita belajar peka lah ya, terus menguji dengan memberikan pilihan dalam memberi penguatan. Ya, misalnya kalau kondisinya, oke, kamu kalau kita bicara sama siapa nih, misalnya sama kita ya, kamu ulang tahun, maunya apa? Kado, terus kita jalan-jalan, kita
dapat surprise seperti apa. Nah, kita lihat di situ. Biasanya bahasa kasih ini menjadi clue. Ya. Jadi fast charging ini, perhatikan tadi 4 indikator ini adalah rapid test. Ya, kalau dalam COVID ini rapid test. You know, tahukah Anda ya bahwa fakta unik tentang jantung, ya, kalau emosi negatif bisa membuat sistem saraf kita menjadi berantakan, tapi emosi yang positif membuat sebaliknya. Yeah, the human heart's magnetic field can be measured several feet away from the body. Detak jantung memiliki jangkauan medan magnetnya bisa beberapa meter jaraknya dibandingkan dengan bagian yang lain. Ini sangat powerful sekali ya. Dan ingat bahwa jantung adalah organ pertama yang tumbuh ketika masih di dalam perut, ya, yang sangat aktif. Berarti jantung lebih mengetahui diri Anda dibandingkan otak Anda, karena dia lebih dulu muncul dibandingkan otak Anda. Positive emotions can increase the brain ability. Ya, dengan emosi yang positif, pikiran kita akan lebih fokus. Ya. Nah, emosi yang positif juga bisa menciptakan sebuah ritme yang bagus. Buat kita bisa berpikir dengan lebih sehat lagi. Bahkan membuat imun sistem kita lebih baik. Ini penting sekali di era pandemi saat ini ya. Nah, jadi kita kondisikan itu. Oke, bagaimana dengan ini? Nah, ini adalah metode rekonsiliasi. Ya, komunikasi membuka lembaran baru. Kalau kita punya suatu kesulitan, prinsipnya sama. Yang pertama dilakukan adalah menyirami dua. Ya, kita memberikan penguatan terlebih dahulu. Ya, kalau dalam komunikasi seperti ini, anak remaja biasanya nih, ya kita jangan tembak dia. Kamu makanya jangan pacaran dan sebagainya, enggak begitu. Ya, kondisikan dengan menyirami bunga. Kamu sudah besar, sudah cantik ya, sudah dewasa. Kamu bangga, kamu ingat dulu kamu waktu kecil, kita ingatkan, bangkitkan nilai-nilai positif dia. Kenapa? Karena kita mau ngambil setoran nanti. Ya, kedua, meminta maaf ya. Ya maaf, dalam posisi ini ada hal-hal yang mama nggak peka dan sebagainya. Kita jangan langsung menyerang dia tiba-tiba kita paling benar. Membuka minta maaf bukan berarti kita mempersalahkan diri kita juga ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita punya kebesaran hati, kita tidak ego ya. Terus memberikan masukan. Karena kalau kamu memang sedih ya jangan diem aja gitu ya, kasih dia masukan, bicara seperti itu, terus meminta tolong ya. Sudah, sekarang saya minta tolong sama kamu, boleh? Kenapa minta tolong? Karena orang akan merasa dihargai kalau kita minta tolong sama dia, berarti dia dianggap lebih mampu daripada kita ya. Ini adalah bahasa-bahasa bawah sadar yang menurut saya sangat efektif ya. Banyak konflik relationship selesai dengan protokol ini ya. Nah, kita bisa mengkondisikan dengan mantra cinta. Anda bisa print ya, sayang, saya di sini untukmu ya, apalagi yang berquality time ya. Sayang, saya tahu kamu ada di sana ya. Sayang, saya tahu kamu menderita, karena itu aku hadir untukmu. Ya, kita memahami perasaan orang itu. Ya, dan lalu sayang, saya menderita, saya sedang berusaha mengendalikannya, tolong bantu saya. Ya, jadi dalam kondisi ini, ketika Anda merasa punya kesusahan, jangan disimpan sendiri.
ya, minta bantuan orang terdekat Anda, bahkan sama anak sendiri. Nggak usah gengsi, saya sering meminta itu sama anak saya. Oke, cukup sampai sini dulu. Kita akan bahas nanti tentang tabel 5 bahasa Asia, dan selain itu ada kuis yang Anda bisa gunakan untuk anak-anak Anda dan jadikan diskusi dalam grup atau besok di pertemuan berikutnya kita bisa bahas. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelima. Terima kasih. Bye.